Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raki dengan NIK S1S124048. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat sistem yang menjadi penghubung pertama antara perangkat keras komputer dan perangkat lunak aplikasi, yang dimana tugas utamanya adalah mengontrol, mengelola, dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya perangkat keras komputer agar dapat digunakan secara efisien oleh berbagai aplikasi dan pengguna. Sistem operasi dimuat pertama kali ke dalam memori komputer saat proses booting. Setelah itu, ia akan menyediakan layanan penting yang memungkinkan aplikasi lain seperti browser, pengolah kata, atau software desain bisa berjalan tanpa harus langsung berinteraksi dengan perangkat keras. Layanan inti yang disediakan oleh sistem operasi meliputi manajemen memori, pengaturan tugas atau proses, pengelolaan input dan output, akses penyimpanan, serta antarmuka pengguna baik dalam bentuk teks maupun grafis. Inti dari sistem operasi ini disebut kernel yang bertugas sebagai jembatan antara software dan hardware agar sistem tetap stabil dan aman. Sistem operasi menjalankan berbagai fungsi penting antara lain resource manager yang di mana sistem operasi berfungsi mengelola dan mengalokasikan sumber daya seperti CPU, RAM, disk, dan perangkat input-output agar tidak terjadi konflik penggunaan oleh beberapa proses secara bersamaan. Selanjutnya ada interface atau antarmuka, di mana sistem operasi menyediakan sarana interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Ini bisa berupa GUI yang bersifat visual ataupun CLI yang berbasis teks. Selanjutnya koordinator, di mana sistem operasi mengatur pelaksanaan berbagai proses agar berjalan secara teratur dan terkoordinasi. Kemudian guardian atau pelindung, di mana sistem operasi berfungsi untuk menjaga keamanan sistem dari akses ilegal dan melindungi file serta data dari kerusakan atau penyalahgunaan. Selanjutnya gatekeeper atau penjaga akses, di mana sistem operasi berfungsi mengontrol siapa yang dapat mengakses sistem dan memantau aktivitas pengguna. Selanjutnya optimizer, di mana sistem operasi berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja sistem melalui manajemen proses, input-output, dan memori, agar komputer tidak membuang waktu secara percuma dan memastikan sistem bekerja seefisien mungkin. Selanjutnya, akuntan, yang dimana sistem operasi berfungsi untuk mencatat dan mengelola waktu penggunaan CPU, alokasi memori, aktivitas disk storage, dan penggunaan perangkat input-output. Fungsi ini penting untuk tujuan monitoring, billing, atau audit sistem. Selanjutnya, server, di mana sistem operasi berfungsi menyediakan layanan sistem kepada pengguna, seperti layanan file, print, jaringan, basis data, serta layanan lainnya yang dibutuhkan dalam lingkungan komputasi. Selain fungsi-fungsi tersebut, sistem operasi juga memiliki beberapa tugas utama, seperti mengelola sumber daya sistem, di mana sistem operasi bertugas mengelola seluruh sumber daya dalam sistem komputer secara efisien. Sumber daya ini meliputi sumber daya fisik seperti CPU, memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input-output, serta sumber daya logis seperti file, proses, dan hak akses. Yang kedua, menyediakan layanan dan fasilitas sistem. Sistem operasi menyediakan berbagai layanan dasar bagi pengguna dan perangkat lunak aplikasi seperti eksekusi program, operasi file dan perangkat input-output, komunikasi antar proses, penanganan kesalahan, serta proteksi dan keamanan. Selanjutnya, ada jenis-jenis sistem operasi yang dimana terdiri dari sistem operasi batch, sistem operasi multiprogramming, sistem operasi multitasking, sistem operasi multiprocessing, sistem operasi multi-user, sistem operasi terdistribusi, sistem operasi jaringan, sistem operasi real-time, dan juga sistem operasi seluler atau sistem operasi mobile. Yang pertama ada sistem operasi batch, yang dimana sistem operasi batch ini cocok untuk pekerjaan berulang seperti penggajian atau laporan bank. Nah, adapun kelebihan dari sistem operasi ini adalah
idle time CPU-nya yang rendah karena pekerjaan diproses terus-menerus, kemudian efisien untuk tugas berulang yang terjadwal. Sementara itu, kekurangannya adalah waktu respons tinggi karena harus menunggu batch selesai, dan jika satu proses gagal, maka proses lainnya bisa tertunda. Selanjutnya ada sistem operasi multiprogramming, di mana program dimuat dalam memori dan dijalankan bersamaan. Jika satu program menunggu input-output, CPU bisa menjalankan program lain. Adapun kelebihan dari sistem operasi ini adalah efisiensinya yang tinggi, kemudian throughput meningkat karena lebih banyak proses diselesaikan dalam waktu singkat, serta penggunaan sumber daya lebih optimal. Sementara itu, kekurangannya adalah manajemen memorinya yang kompleks, kemudian resiko deadlock, serta tidak cocok untuk interaksi langsung dengan pengguna. Adapun contoh sistem operasi yang menggunakan sistem operasi multiprogramming adalah IBM System 360, Early Unix, dan juga Windows 9598. Selanjutnya ada sistem operasi multitasking atau time sharing yang merupakan pengembangan dari sistem operasi multiprogramming dengan membagi waktu CPU untuk tiap proses secara bergiliran dalam satuan waktu tertentu. Adapun kelebihan dari sistem operasi ini adalah pembagian waktu eksekusi yang adil dan interaktif secara real time. Sementara kekurangannya adalah membutuhkan sistem yang lebih kompleks serta overhead tinggi karena perpindahan proses terus-menerus. Adapun contoh sistem operasi yang menggunakan sistem operasi multitasking adalah IBM VMCMS, TSO, serta Windows Terminal Service. Selanjutnya, sistem operasi multiproses, yaitu menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan proses secara paralel. Adapun kelebihannya adalah peningkatan performa karena banyak proses berjalan secara bersamaan, serta redundansi CPU, yaitu jika satu CPU gagal, maka CPU lain itu tetap bekerja. Nah, adapun kekurangannya, bebannya itu tidak merata, sehingga bisa menyebabkan ketidakefisienan, serta kegagalan proses yang bisa berdampak besar. Adapun contohnya adalah Linux Symmetrix Multiprocessing serta Windows Server Multicore. Selanjutnya, sistem operasi multi-user atau sistem operasi multipengguna, yang dimana pengguna dapat menggunakan komputer yang sama secara bersamaan, baik melalui jaringan maupun sistem langsung. Kelebihannya adalah sumber daya digunakan bersama, serta efisien untuk lingkungan kerja yang kolaboratif. Adapun kekurangannya adalah resiko keamanan serta privasi data bisa terganggu tanpa sistem keamanan yang baik. Contohnya adalah Unix dan mainframe IBM. Selanjutnya, sistem operasi terdistribusi, di mana menghubungkan beberapa komputer independen agar bekerja seperti satu sistem, yang dimana ini cocok untuk sistem besar dan terintegrasi. Adapun kelebihannya adalah skalabilitasnya tinggi, yang dimana sistem bisa diperbesar dengan menambahkan komputer, serta toleransi kegagalannya lebih baik. Adapun kekurangannya adalah karena kompleks dan mahal, serta rentan terhadap masalah jaringan. Contohnya adalah Lotus. Yang selanjutnya adalah sistem operasi jaringan, yang digunakan pada server untuk mengelola perangkat, data, dan keamanan jaringan. Adapun kelebihannya yaitu stabilitas server pusat tinggi, yang dimana server dirancang untuk bekerja setiap hari tanpa gangguan. Selanjutnya, kemudahan integrasi, yaitu teknologi baru seperti perangkat lunak atau perangkat keras bisa ditambahkan dengan mudah. Adapun kekurangannya adalah ketergantungan dengan server pusat, serta biaya dan perawatan tinggi. Adapun contohnya adalah Windows Server, Unix atau Linux Server, serta Mac OS X Server. Selanjutnya, sistem operasi real-time, yang dimana sistem operasi real-time ini dirancang untuk merespon input dalam waktu sangat cepat. Yang pada jenisnya itu ada dua, yaitu hard real-time yang tidak mentoleransi keterlambatan sama sekali, dan soft real-time yang sedikit lebih fleksibel. Keunggulannya adalah kecepatan, efisiensi tinggi, dan sangat cocok untuk sistem kritis seperti kontrol lalu lintas udara atau alat medis. Adapun kekurangannya adalah sistem ini sulit untuk diprogram,
menggunakan sumber daya besar dan memiliki batas jumlah tugas yang bisa dikelola. Selanjutnya, sistem operasi mobile atau seluler, yang dimana sistem operasi ini dirancang khusus untuk smartphone dan juga tablet. Contohnya adalah Android dan iOS. Nah, keuntungannya adalah antarmuka yang ramah pengguna, banyak aplikasi tersedia, dan konektivitasnya tinggi. Sementara kekurangannya terletak pada daya baterai yang terbatas, ancaman keamanan seperti malware, serta fragmentasi sistem yang tinggi terutama di Android. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan menyediakan layanan bagi aplikasi dengan fungsi utama seperti manajemen sumber daya, keamanan, antarmuka, dan koordinasi proses. Operating system memiliki berbagai jenis seperti sistem operasi batch, sistem operasi multipemrograman, sistem operasi multitasking, sistem operasi multipemrosesan, sistem operasi multipengguna, sistem operasi terdistribusi, sistem operasi jaringan, sistem operasi real-time, dan sistem operasi seluler atau mobile. Setiap jenis dirancang untuk kebutuhan spesifik, dari tugas rutin hingga respon real-time, serta dari komputer tunggal hingga sistem terdistribusi. Pemilihan jenis operating system bergantung pada tujuan, efisiensi, dan lingkungan penggunaan. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait sistem operasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.